Oke, lama belajar di pesantren. Wait, aku cari slide-nya dulu. Oke, lama belajar di pesantren itu berbeda-beda sesuai dengan aturan. Sebagai contoh, di pesantren Gontor sendiri itu menerapkan sistem pembelajaran selama 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena di tahun pertama itu biasanya mereka ada yang namanya orientasi. Orientasi itu bisa sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Kemudian baru pembelajaran. Dan ada 5 tahun. Dan 1 tahun terakhir itu adalah pengabdian. Jadi kalian kalau ingin menerima ijazah pesantren itu, maka kalian harus mengabdi dulu selama 1 tahun. Kalian boleh pilih apakah mengabdinya ke sekolah, apakah mengabdinya ke masyarakat. Yang jelas selama 1 tahun itu kalian harus mengaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan. Jadi itu relatif. Nah, setiap pesantren beda-beda. Setahu saya yang Gontor itu sekitar 5 tahun. Kalau pesantren yang lain, nah itu kurang tahu. Kalian bisa cari informasinya sekali lagi di internet, di medsos seperti itu. Kemudian tentunya ada biaya kebutuhan hidup selama di pesantren. Jelas biaya makan, seragam, kemudian biaya hidup dan lain-lain. Itu harus kalian pertimbangkan juga. Lanjut, faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih sekolah apa saja, mau itu SMA, MA, SMK, MAK, bahkan pesantren. Ini ada 6 hal yang harus kalian pertimbangkan. Pertimbangan yang pertama adalah kalian pilih fasilitas pendidikan. Nah, ini cari informasinya aktif. Kalian bisa gunakan Instagram kalian, Google kalian, dan lain-lain untuk mencari tahu tentang sekolah itu. Kira-kira fasilitas apa yang mereka miliki. Bahkan kalian bisa gunakan juga informasi dari kakak-kakak alumni ya nak ya. Kemudian status akreditasi. Ini status akreditasi ini penting karena biasanya kalau perkuliahan akan sedikit mempertanyakan lah, nggak semua universitas, tapi akan sedikit mempertanyakan kalian itu akreditasinya akreditasi A, B, atau C. Nah, usahakan pilihlah sekolah dengan berakreditasi A, karena kalau akreditasinya A otomatis semua pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah itu dikatakan bagus seperti itu, atau dikatakan ya excellent lah ya. Nih, yang ketiga adalah reputasi. Banyak sekolah terkenal itu karena reputasi. Jadi kalian harus telusuri itu melalui medsos, kakak kelas atau kakak alumni. Jangan sampai memilih itu hanya karena keren, tetapi ternyata tidak banyak membantu mengembangkan potensi kalian. Karena SMA, SMK dan juga pesantren itu adalah modal awal kalian untuk nanti apakah kalian akan bekerja, apakah kalian akan kuliah. Semakin bagus reputasi sekolah, fasilitas dan lain-lain, biasanya akan membantu kalian dalam menentukan sekolah lanjutan atau sekolah yang akan kalian pilih di masa yang akan datang, atau pekerjaan yang kira-kira sesuai. Jadi reputasi itu harus benar-benar mengembangkan potensi. Artinya mereka itu sering ikut lomba, kemudian tidak memiliki citra yang buruk dan lain-lain ya, seperti itu. Ini prospek kelulusan. Ini penting bagi SMA, lebih penting lagi bagi SMK. Semakin banyak hubungan kerjasama sekolah dengan pihak industri, dalam kurung tadi prakerin, maka kesempatan kerja kalian semakin besar. Contoh seperti SMK yang berkaitan dengan mesin. Nah, biasanya dia prakerennya itu di UT atau di perusahaan Trakindo dan lain-lain. Nah, semakin bagus sekolah itu punya jaringan kerjasama prakerin, maka kalian juga akan dapat pengalaman keahlian yang baik dan juga
itu juga jadi modal kalian untuk nanti mencari kerja. Ini biaya ini sangat penting. Bicarakan dengan orang tua mengenai sekolah pilihan, pertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Untuk SMK, program keahlian kesehatan biasanya biayanya lebih mahal. Nah, kalian ingin sekali sekolah di sini, maka dari hari ini kalian harus belajar berhemat atau belajar menabung untuk menambah kebutuhan. Kalian bisa ikuti yang namanya beasiswa, kalian bisa ikuti yang namanya Kartu Indonesia Pintar, itu kalian bisa cari informasinya di internet, boleh, dan itu bisa kalian urus. Bisa kalian buat supaya itu memudahkan kalian untuk nanti mendapatkan tambahan biaya. Dan yang terakhir adalah prestasi. Sekolah itu harus punya prestasi. Nah, kalau prestasi ini, kalau sekolah itu sering mengikuti berbagai lomba dan sering juara, otomatis semua hal ini akan baik. Nah, nggak usah jauh-jauh di MTS saja. Kenapa reputasinya dikatakan baik? Karena prestasinya banyak. Dan prestasi ini akan menunjang mengembangkan potensi kalian, dan otomatis akan diikuti dengan status akreditasi, fasilitas pendidikan, dan juga kelulusan. Nah, itu tadi faktor-faktor yang perlu kalian pertimbangkan saat memilih sekolah lanjutan. Jadi yang harus kalian buat dari sekarang, atau kalian pikirkan, atau kalian susun, atau kalian analisis. Biasanya untuk memilih sekolah itu akan banyak konflik atau masalah. Nah, kita akan bisa menganalisis masalah-masalah tersebut dengan SWOT, strength, weak, opportunity, dan threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Ini salah satu contoh kasus. Seorang anak itu suka banget pelajaran IPA, dia taruh di bagian kekuatan. Kemudian orang tuanya juga memilih sekolah yang sama, misalnya SMA 1, dan sudah yakin untuk memilih jurusan IPA. Tapi kelemahannya ternyata dia susah hafalan. Nah, kelemahan ini harus kalian cari solusinya. Seperti apa? Ini harus strategi. Ini tadi kita berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau kalian punya potensi kelemahan, maka harus ada strategi untuk mengatasi kelemahan itu tadi. Kemudian kalian tentukan peluang kalian. Peluang untuk mengatasinya adalah misalnya mengikuti les tambahan, atau fasilitas belajar baik, atau mendapat dukungan dari orang tua, dan lain-lain. Dan ada potensi ancaman. Ancaman ini misalnya kalau belajar diganggu saudara, atau tidak memiliki kamar atau ruang belajar sendiri. Ini dicari semua analisis. Kalian harus mulai membuat daftar analisis ini agar kalian bisa mempertimbangkan kira-kira solusi apa yang terbaik. Dan itu tadi sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya harap kalian sudah mulai aktif untuk berkonsultasi, karena kalian hanya mempunyai waktu sekitar 6 bulan untuk menentukan kemana kalian akan sekolah. Di semester 2 nanti kalian sudah tidak pusing lagi, karena di semester 2 akan banyak sekali tawaran dari sekolah-sekolah lain untuk mengikuti jalur-jalur prestasi. Nah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan dengan materi yang lain. Jadi silahkan kalau ada yang ingin bertanya boleh melalui WA secara japri atau via Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.